Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok UAS SPK yang akan membahas tentang pemilihan parfum terbaik di Akvan Laundry dengan metode MAUT. Next. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Nurrohmat dengan NIM G.111.20.0011. Lalu ada saya sendiri Eka Oktadiva dengan NIM G.111.20.0017. Selanjutnya ada Vanessa Oktaviani Alifatul Inaya dengan NIM G.111.20.0033. Yang terakhir ada Hanugra Jehovah Judanuel dengan NIM G.111.20.0058. Latar belakang dari soal ini ya teman-teman, yaitu dalam membangun usaha kita harus memikirkan cara bagaimana meningkatkan kualitas usaha agar customer yang datang ke tempat usaha kita akan puas dan senang dengan hasilnya. Laundry adalah usaha yang banyak orang minati dan banyak juga orang yang menggunakan jasanya. Tidak hanya sekadar fokus ke mencuci pakaian kotor, tetapi usaha laundry juga harus teliti dengan barang yang datang maupun keluar. Ada pula hal yang sangat perlu diperhatikan, yaitu tentang apakah pakaian yang setelah di laundry akan bersih, harum, dan lama dan tidak meninggalkan noda. Hal tersebut akan dilihat dari jenis deterjen dan parfumnya. Nah, di sini kami akan lebih terfokus dalam pemilihan parfum laundry terbaik di salah satu tempat laundry yang bernama Akvan Laundry. Di tempat tersebut memiliki laundry menggunakan berbagai macam jenis parfum, tetapi tidak semua memiliki kualitas terbaik. Dengan menggunakan metode MAUT, kami akan menentukan parfum laundry mana yang terbaik dan dapat digunakan di Akvan Laundry. Metode yang digunakan yaitu metode MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. Adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perbandingan kuantitatif untuk mengkombinasikan perkiraan dan biaya resiko keuntungan yang berbeda. Kriteria yang terdapat pada alternatif dapat membantu memecahkan suatu permasalahan untuk mencari atau suatu alternatif yang diinginkan oleh seseorang, maka dapat dilakukan suatu perkalian terhadap nilai unggul yang sudah ditetapkan. Metode MAUT sendiri menggunakan nilai numerik berskala 0 sampai 1 untuk mengganti beberapa kepentingan. 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 untuk pilihan terbaik. Next. Tahapan metode MAUT sendiri yaitu mengambil nilai keputusan dengan dimensi yang berbeda, lalu menentukan nilai bobot alternatif kepada setiap dimensi, ada normalisasi matrik, input nilai utility dari tiap alternatif sesuai atributnya, dan yang terakhir yaitu melakukan perkalian utility dengan bobotnya masing-masing untuk memperoleh nilai alternatifnya. Next. Kita masuk ke soal, yaitu ada sebuah usaha laundry yang akan melakukan pemilihan parfum terhadap 5 merek parfum dengan kriteria yang dibutuhkan, yaitu memiliki tingkat grade A agar harum tahan lama, lalu harga yang murah dan terjangkau, tidak meninggalkan bekas pada pakaian, dan ramah lingkungan. Objektifnya yaitu berisi alternatif dengan pewangi BR, pewangi SS, pewangi SN, pewangi LL, dan pewangi Love. Lalu bobotnya sendiri yaitu ada C1 30%, C2 20%, C3 25%, dan C4 25%. Di tabel hasil penelitian yaitu alternatif dengan A1, C1-nya 1, C2 0,8, C3 0,7, C4 1, lalu di A2 ada C1 0,7, C2 0,4, C3 1, C4 0,8, lalu di A3 ada C1 0,8, C2 0,7, C3 0,3, C4 1, A4-nya C1,5, C2 1, C3 0,5, C4 0,7, dan yang terakhir ada A5 yaitu dengan C1 0,2, C2 0,3, C3 0,5, dan C4 0,7. Lalu untuk perhitungannya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Vanessa. Ya, di sini dengan kriteria C1 di sini perhitungannya menggunakan metode normalisasi matriks.
Dengan kalau yang minus 0,2 plusnya sama dengan 1. Di sini A11 sama dengan 1 minus 0,2 per 1 minus 0,2 sama dengan 0,8 per 0,8 sama dengan 1. Ya seperti itu rumusnya dan akan diulangi sampai A51. Dengan alternatifnya yang C1 sama seperti pada tabel yang merah, yang sudah di merah. Next. Di kriteria C2 dengan normalisasi matriksnya minusnya sama dengan 0,3 dan plusnya sama dengan 1. Seperti A21 ini 0,8 minus 0,3 per 1 minus 0,3 sama dengan 0,5 per 0,7 sama dengan 0,714. Dan itu rumusnya seperti itu sampai ke A25 dengan C2 yang ada di tabel berikut yang ada merah-merahnya itu. Next. Lalu di kriteria C3, normalisasi matriksnya yang minus sama dengan 0,3 dan plusnya sama dengan 1. Dengan A31 sama dengan 0,7 sama seperti pada tabel tersebut, minus 0,3 per 1 minus 0,3 sama dengan 0,4 per 0,7 sama dengan 0,571. Dan rumusnya sama seperti yang A31 sampai A35. Di kriteria C4, normalisasi matriksnya ada minus sama dengan 0,7 dan plusnya 1. Rumusnya A31 adalah 0,7 minus 0,3 per 1 minus 0,3 sama dengan 0,4 per 0,7 sama dengan 0,571. Dan itu rumusnya sama semua sampai ke A35 dengan alternatifnya C4 yang ada di tabel merah. Lalu memasukkan nilai utility dalam tiap alternatif sesuai dengan atributnya. Yang rumusnya tadi dijadikan 1 di sini A1, A2, A3, A4, dan A5. Dengan bobotnya yang tadi sudah dibahas oleh Okta 0,3, 0,2, 0,5, 0,25 dan 0,25. Next. Dan ini akan apa sih namanya? Diperhitungkan kembali dengan nilai-nilai sebelumnya yang sudah ada pada tabel. Dikali seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi totalnya itu yang alternatif A1 total 0,836, lalu A2 totalnya 0,549 dan A3 totalnya 0,589, yang A4 totalnya 0,384 dan A5 totalnya 0,071. Lalu setelah ditotal akan ada rankingan, yang ranking 1 adalah A1, ranking 2 A3, ranking 3 A2, ranking 4 A4, dan terakhir ranking 5 A5. Nilai terbesar ada pada A1 yaitu 0,835 dan A3 sama dengan 0,589, sehingga pewangi BR dan pewangi SN adalah
alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, pewangi BR dan pewangi SN terpilih sebagai parfum terbaik dalam Akpan Laundry. Berikut adalah contoh program yang akan dijelaskan oleh teman saya, Henugre. Iya, baik. Pertama kita di sini akan login. Username-nya admin dan password-nya admin. Di sini ada 6 fitur, yaitu ada data kriteria, data penilaian, data subkriteria, data perhitungan, data alternatif, dan hasil akhir. Yang pertama data kriteria, ya seperti di PPT ada C1, C2, C3, dan C4. Nah, C1 ini merupakan ketahan lama parfum. Yang kedua ada harga, yang ketiga tingkat keharuman, dan keempat ramah lingkungan. Berikutnya ada bobot, ya sesuai yang dijelaskan tadi. Berikutnya ada data subkriteria, di mana untuk penilaian kriteria untuk 1 minggu di C1, untuk 1 minggu itu nilainya 1. 3 sampai 6 hari itu 0,8, 2 sampai 4 hari 0,7, 1 sampai 2 hari itu 0,5, dan yang 1 hari 0,2. Untuk C2 harga, yang pertama kita mengambil dari terkecil, di mana 40.000 itu nilainya 1, 45.000 itu nilainya 0,8, 46.000 0,7, 52.000 0,4, dan 55.000 itu 0,3. Berikutnya C3, yaitu tingkat keharuman, di mana sangat harum nilainya 1, cukup harum 0,7, harum 0,5, dan menyengat 0,3. Dan C4, di mana C4 ini hanya ada 3 subkriteria, yaitu sangat baik 1, cukup baik 0,8, baik 0,7. Nah, ini adalah data alternatif, di mana BR merupakan dari nama barang bakarat, SS Sakura SP, SN merupakan Snappy, LL Laundry Lily, dan LIV merupakan Laundry Acacia. Ini kita bisa melihat detail datanya dari gambar mata tadi, ini detailnya. Nah, terus kemudian ada data penilaian, di mana kita bisa melihatnya. Nah, BR merupakan ini C1-nya 1 minggu, tapi ini dalam bentuk subkriteria. Ini bisa kita ubah juga di sini. Berikutnya data perhitungan maut akan dijelaskan oleh Rizky. Tes. Ya, di sini untuk rumus perhitungan mautnya bisa dilihat dari contoh programnya. Di sini kan ada data metrik keputusan X, yaitu di sini kita bisa mengambil alternatifnya, data alternatif, lalu ada nama left, lalu diambil dari data pencocokan nilai, lalu dihitung dengan perhitungan model, maka nanti akan ditampilkan seperti ini. Lalu untuk normalisasi metrik X-nya bisa dilihat pada bagian ini. Ini contoh codingannya. Nah, di sini merupakan rumusnya yang diinputkan ke dalam aplikasi ini. Di sini rumusnya itu data pencocokan sama dengan perhitungan model yang merupakan data nilai. Nah, di sini lalu data pencocokannya yaitu nilainya dikurangi dengan min-max, di mana min-max-nya itu nilai minimal. Nilai minimalnya bisa diambil dari sini, A minus yaitu 0,22 itu minimalnya, lalu dibagi dengan
nilai maksimalnya yaitu 1 dikurangi dengan nilai minimalnya tadi yaitu 0,2. Selanjutnya penentuan bobot kriterianya yaitu seperti ini. Ya, diambil dari keterangan yaitu di keterangan sebelumnya yaitu di bagian alternatif kalau bukan di data kriteria yaitu keterangan ini, keterangan bobot. Lalu untuk perkalian bobot normalisasi kriteria bisa dilihat di sini. Nah, di sini yaitu ada data pencocokan yaitu nilainya dikurangi dengan nilai nilai minimal sama seperti dengan data normalisasi metrik X-nya di sini. Lalu 3,3 ini merupakan 3 angka ini, 0 di belakang angka ini. Lalu sedangkan untuk hasilnya, perhitungan hasilnya di sini. Nah, untuk menentukan hasilnya di sini bisa diambil yaitu nama alternatif perhitungan modelnya di sini. Lalu untuk ini nama nilainya diambil dari jurusan alternatif atau perhitungan model sama seperti sebelumnya. Ya. Sepertinya cukup seperti itu. Saya kembalikan kepada Mas Anugrah. Mungkin sekian untuk penjelasan web. Berikutnya akan saya lemparkan kepada Mbak Okta. Baik, itu adalah presentasi yang kami berikan untuk tugas kelompok SPK ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam mempresentasikan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.